Shalom saudara. Kita masih di dalam tema dasar-dasar kekristenan. Kita buka Kejadian pasal yang pertama. Kita akan bahas sekarang dasar yang berikutnya, yang saya kasih judul serupa dan segambar dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26 ayat 27. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kalau saudara sudah ketemu, saya mau ajak kita dua ayat ini baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara, salah satu topik yang menjadi pokok dasar kekristenan adalah penciptaan. Kita sudah belajar bahwa penciptaan, Tuhan menciptakan segala sesuatunya, baru yang terakhir dia ciptakan manusia. Nah, yang membedakan manusia dengan segala ciptaan yang lain adalah bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Di dalam bahasa lebih familiarnya secara teologi ya saudara, itu disebutnya sebagai imago Dei. Katakan bersama-sama 1, 2, 3. Imago Dei. Ya, imago Dei. Kata imago itu kata dasar dari image, ya, image, gambar. Dei ya adalah Tuhan. Jadi menurut gambarnya Tuhan, ya. Kalau di dalam bahasa Ibraninya gambar itu adalah selem, ya, rupa itu adalah dumet, ya. Tetapi lebih familiar para teolog itu membahasnya dari kata ini, yaitu imago Dei. Imago Dei, saudara, adalah juga mencerminkan salah satu yang kita berbeda pendapat dengan kepercayaan yang namanya teori evolusi. Karena kalau teori evolusi, saudara, itu manusia mempunyai kesetaraan dengan makhluk lainnya. Sedangkan di dalam kekristenan bahwa manusia punya tingkat itu paling mulia dan berbeda dengan hewan, berbeda dengan tanaman, berbeda dengan ciptaan yang lainnya, saudara. Di dalam teori evolusi itu mengungkap bahwa asal usul manusia itu berawal dari yang namanya kera atau monyet, ya. Bilang kanan kirinya, kamu bukan monyet, gitu. Amin, saudara, ya. Jadi teori evolusi mengatakan bahwa nenek moyang kita itu dulunya adalah monyet. Makanya kalau saudara Google evolusi, itu kan gambar awalnya monyet. Lalu monyetnya bisa diri, monyetnya lama-lama tegap, monyetnya lama-lama mulai ganti mukanya, mulai lama-lama akhirnya ya jadi manusia, gitu ya. Jadi saya mau yakinkan dulu, saudara itu nenek moyangmu bukan monyet. Amin, saudara. Amin. Ya, jadi bonang bukan monyet nih. Ya, semua Bapak Ibu sekalian, kita semua tidak ada yang berasal dari monyet. Teori evolusi sendiri, saudara, menganut juga kepercayaan bahwa kita semua punya kesetaraan dengan yang namanya hewan. Tidak, saudara. Karena salah satu yang membedakan saudara dengan hewan adalah saudara itu punya akal budi. Ya, hewan gak punya akal budi. Saudara nanti bisa lihat di kitab Amsal, saudara bisa lihat di kitab-kitab Perjanjian Lama, bahkan ada istilah begini, bahwa lakumu, perilakumu seperti kuda yang tidak berakal. Ya, jadi hewan tidak punya akal budi. Saudara dan saya punya akal budi. Saudara bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Saudara bisa berpikir mana langkah yang saudara harus ambil. Nah, ketika kita bicara tentang imago Dei, itu juga langsung membantah salah satu teori, saudara, di dalam semua agama tentang yang namanya reinkarnasi. Apa itu reinkarnasi? Reinkarnasi erat kaitannya dengan kepercayaan namanya karma. Nah, sayangnya ada orang-orang Kristen juga yang masih percaya yang namanya karma. Jadi kita bilang gini, kita harus buat baik sama orang. Karena kenapa? Karena ada karmanya, kata gitu ya. Ada karmanya. Nah, karma erat sama reinkarnasi. Apa itu reinkarnasi? Kalau hari ini di kehidupan sekarang saudara buat baik, maka di kehidupan selanjutnya, gitu,
Nah, sedangkan kita mempercayai saudara dan saya, ketika nanti jantung kita berhenti berdetak, hidup kita berhenti bernafas, kita akan mengalami kehidupan yang selanjutnya. Nah, kehidupan yang selanjutnya ini selama-lamanya bersama Tuhan di sorga, saudara. Amin. Nah, reinkarnasi enggak, hidupnya masih di bumi lagi, saudara. Ya. Nah, ini bahkan kepercayaan ini, saudara, itu cukup disebarluaskan secara masif, ya, tanpa sadar orang percaya lewat yang namanya film, saudara. Filmnya apa? Ada seorang biksu sedang mencari kitab ke barat, saudara, ya. Lalu dia ambil beberapa muridnya, ya kan? Ada yang muridnya monyet, ada yang muridnya babi, ada yang murid manusia gitu ya. Lalu mereka bilang apa? Oh, iya, ini ketemu yang namanya apa? Mereka ketemu di tiap lokasi, ketemu apa, saudara? Ketemu yang namanya siluman. Wah, ya, ada siluman ular putih lah, siluman apalah. Nah, langsung di dalam film itu selalu diceritakan bahwa sebelum mereka jadi siluman, dulunya mereka manusia. Cuman karena manusia jahat, akhirnya reinkarnasi kehidupan berikutnya menjadi siluman, saudara. Kalau dia jahat lagi, jadi hewan dia. Dia jahat lagi, mungkin jadi hewan yang paling rendah, saudara. Nah, di dalam dasar kekristenan kita nggak percaya evolusi, kita nggak percaya reinkarnasi. Yang kita percaya saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Saudara, imago Dei. Nah, imago Dei, saudara, juga tidak berarti saudara secara fisik itu sama seperti Allah. Karena ini bukan bicara secara fisik, saudara. Ini bicara waktu Tuhan mau ciptakan manusia, bahwa ada di pikirannya dia, saudara, ada di pikirannya Allah, bahwa mereka akan berpikir begini. Kenapa saya bilang mereka? Karena dikatakan baiklah kita menjadikan manusia, baiklah kita. Nanti saya jelasin di pengajaran-pengajaran berikutnya ya, saudara. Karena salah satu dasar kekristenan adalah bicara tentang Trinitas, yaitu Allah Tritunggal, tiga tapi satu, satu tapi tiga, ya. Tapi saya mau jelasinnya nanti ya, nggak sekarang, saudara. Mungkin masuk ke bulan November, ya. Masuk ke bulan November saya jelasin itu buat saudara. Karena salah satu teologi yang paling sulit dijelaskan adalah salah satunya Allah Tritunggal, saudara, ya, Allah Tritunggal. Yang kedua tersulit adalah tentang inkarnasi. Nah, kekristenan gak percaya reinkarnasi, tapi kekristenan percaya inkarnasi. Apa itu inkarnasi? Allah yang menjadi manusia. Allah bisa gak jadi manusia? Bisa. Jadi kodok aja dia bisa. Kenapa? Karena Allah maha kuasa. Saudara dan saya punya kuasa, tapi Allah maha kuasa, ya. Nah, itu topik yang lain, saudara. Kenapa saya menarik bicara tentang ini, saudara, Trinitas ya, di bulan November, supaya saudara ngerti dasar kekristenan. Karena agama lain bilang Tuhan kita satu. Oh ya, Rasul Paulus juga bilang kita menyembah Allah yang esa, Allah yang satu, tapi tiga. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ya, nanti kita belajarnya karena bahasa Perjanjian Lama itu ditulis dengan bahasa Ibrani. Ya, ini biar saudara ngerti nih semua jemaat GB Live ya. Jadi di seluruh Perjanjian Lama itu pakai bahasa apa? Ibrani. Ya, ada berapa kitab di Perjanjian Lama? 39. Ya, ingat nih. Jadi nanti kalau pulang ketemu orang di rumah, tadi belajar apa lo? Lu tahu nggak berapa Perjanjian Lama kitabnya? 39. Ya, Perjanjian Baru berapa? 27. Di total berapa? 66. Lama ngitungnya ya, saudara ya. 39 tambah 27 ya, 66. Ada 66 kitab. Nanti kita belajar juga tentang Alkitab. Kenapa cuma kitabnya 66? Kenapa Katolik lebih dari 66? Saudara tahu di Katolik ada kitab namanya Yudit? Ya. Kenapa Katolik lebih dari 66? Kenapa Kristen cuma 66? Nah, itu nanti namanya pengkanonisasi, ya. Bahkan ada secara saintifiknya gelombang, saudara. Nanti saya tunjukkan sama saudara, atau mungkin bulan Desember, ya. Karena ini banyak loh kalau ngomong dasar kekristenan, saudara, ya. Banyak banget. Nah, di dalam bahasa Perjanjian Baru itu ada dua bahasa. Yang pertama bahasa Aram. Jadi kalau saudara baca Injil, kalau saudara baca Alkitab kayak saya nih begini, saudara, ya. Kitab kayak begini nih. Ini di Perjanjian Lama, waktu Yesus ngomong, saudara, semuanya tulisannya hitam. Tapi kalau saudara pakai Alkitab bahasa Inggris, apapun yang Yesus ngomong tulisannya merah. Yang Yesus nggak ngomong tulisannya hitam.
Nah, kenapa merah? Merah itu mau menunjukkan bahwa waktu Yesus ada di dunia, waktu dia ngomong, ditulis di Alkitab itu pakai bahasa Aram. Bukan bahasa Ibrani, tapi Aram atau Aramaik. Ya, tetapi yang lain itu bicara pakai bahasa Yunani, saudara. Ya, jadi ada 3 bahasa di Alkitab: Ibrani, Aram, Yunani. Ya, nah di dalam bahasa Ibrani dan Yunani, saudara, itu bahasa punya kelaminnya. Nah, saudara bingung nih. Bahasa itu punya kelaminnya, saudara. Punya namanya gendernya. Ada gender maskulin, ada gender feminin, ya. Nah itu nanti seru belajarnya, saudara, seru. Ya. Kalau saudara nanti belajar tentang Alkitab, kita akan bahas nanti secara yang namanya ilmu tafsir, saudara, ya. Jadi saya pengen semua jemaat GB Life Anda mengenal Tuhan yang Anda sembah. Amin. Anda tahu kitab ini, saudara. Contoh nih. Janganlah kamu menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Wow. Pernah dengar khotbah begitu gak? Dijelasinnya gimana yang saudara tahu? Suam-suam kuku itu gimana? Banyak kan? Kebanyakan apa? Oh, yang suka ke gerejanya apa? Bolong-bolong. Gerejanya gereja tomat, habis tobat kumat. Gerejanya katanya kapal selam. Ya, kalau Natal dia muncul ke permukaan, habis Natal dia nyelam lagi gitu. Itu salah, saudara, tafsirnya. Bukan begitu tafsirnya. Tafsir sebenarnya kalau di dalam itu kan ada di kitab Wahyu. Ya, janganlah kamu menjadi suam-suam gitu katanya gitu. Suam-suam. Kenapa? Karena yang dimaksud oleh Yohanes kan yang tulis ya Wahyu itu Rasul Yohanes. Ya, dari 12 rasul Yesus ada namanya Rasul Yohanes. Yohanes punya koko. Siapa nama kokonya? Yakobus, saudara. Makanya kan suka dibilang Yohanes dan Yakobus, saudara, ya. Nah, itu yang sering pelayanan, mereka ditemenin nama siapa kalau pelayanan nama Yesus? Mamanya. Jadi 2 anak ini anak mama, saudara. Kenapa? Karena satu ketika mamanya minta posisi sama Yesus buat anak-anaknya. Iya. Waktu itu mamanya Yohanes, mamanya Yakobus ngomong ke Yesus, Tuhan Yesus, satu hari kelak kamu ada di kerajaan sorga, boleh nggak anakku yang satu duduk di sebelah kanan, anakku yang satu duduk di sebelah kiri? Bayangin, udah minta kursi dia, saudara. Lalu Yesus jawab apa? Barang siapa yang mau menjadi terbesar di kerajaan Allah, hendaklah ia menjadi pelayan. Saudara mungkin pernah dengar kalimat itunya ya, mau terbesar jadi pelayan. Nah itu konteksnya apa? Konteksnya mamanya Yohanes Yakobus minta tempat sama Yesus. Ya, jadi Yesus kan dulu kalau pelayanan banyak yang berbondong-bondong ngikutin kan. Nah gitu, saudara, ya. Nah Yohanes itu maksudnya apa tentang suam-suam kuku? Saat itu, saudara, ada 2 aliran sungai. Yang satu sungainya airnya dingin banget kayak beku. Yang satu aliran sungainya panas. Nah, yang panas ini itu biasanya punya buat apa? Kalau orang berendam, orang Israel berendam di situ buat penyakit dalam. Yang air dingin buat penyakit luar, kulit gitu ya. Buat saudara yang panuan, kandas, kurap semua, itu bisa berendam di situ tuh. Nah, persoalannya mereka 2 aliran sungai ini ketemu di satu muara, ketemu di satu hilir, saudara, ketemu di satu titik. Akhirnya airnya apa rasanya? Anget. Suam. Nah, buat orang Israel pada zaman itu, kalau kamu sakitnya dalam tuh nyebur di yang panas, kamu sakitnya luar tuh nyebur di yang dingin. Lah kalau yang suam-suam buat apa? Ya nggak bisa buat apa-apa. Artinya orang yang suam-suam kuku apa? Orang yang nggak ada khasiatnya, nggak ada gunanya, gitu. Jadi beda jauh kan sama orang Kristen kapal selam, orang Kristen yang baca Alkitab bolong-bolong, nggak ada kaitannya. Kaitannya jangan jadi orang yang nggak ada gunanya, gitu, saudara. Jadi kalau saudara suka, kurang ajar nih, gue dimanfaatin sama dia, nggak apa-apa. Berarti saudara punya manfaat. Jangan sampai saudara nggak punya manfaat, makanya nggak dimanfaatin sama orang, ya. Ya, itu ilmu tafsir. Nah, saya balik lagi kepada Imago Dei, ya. Waktu Tuhan berpikir, baiklah kita. Nah, ini dia pakai kata dalam bahasa Ibrani, saudara, ini mengatakan jamak nih, saudara. Tuhan tuh jamak. Apa jamaknya? Sifatnya, karakternya, keberadaannya, saudara. Sama kayak misalnya ada tumpukan buku nih, ada tumpukan buku.
Saya akan bilang sama Pak Erwin apa? Pak Erwin tolong dong ambil tuh buku. Tuh buku pindahin. Di mata Pak Erwin, buku yang dipindahin yang mana? Yang tumpukan itu. Tetapi di dalam bahasa, ini bahasa Indonesia saudara. Di dalam bahasa Inggris, kalau book itu artinya apa? Satu buku. Kalau mau lebih dari satu, saya bilangnya apa? Books. Tapi kan di dalam bahasa Indonesia, beda lagi misalnya. Kalau satu anak apa? Child. Kalau anaknya banyak apa? Children. Lah kalau Pak Edi sama Pak Budi, anaknya lebih dari satu. Mereka bilang apa? Ini anak saya. Enggak, dia bilang, ini anak-anak saya. Apalagi pakai bahasa Inggris tambahin S, ini anak saya. Jadi saya mau ingatkan, ada banyak orang menafsir teologi menggunakan bukan konteks Ibrani, bukan konteks Yunani, bukan konteks saat itu, tapi konteks apa? Budayanya. Konteks apa? Bahasanya. Nah, waktu Tuhan berkata, baiklah kita, ini kita siapa? Di dalam ilmu teologi seolah-olah ada sidang permusyawaratan Allah, saudara. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Berpikir, saudara, kita harus bikin nih satu makhluk, ya, yang kayak kita. Waduh, yang kayak kita tuh kayak apanya? Kesempurnaannya, keilahiannya, kekuatannya, kemandiriannya. Makanya, saudara, salah satu karunia terbesar yang Tuhan kasih adalah kehendak bebas. Minggu lalu saya khotbah kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk memilih, saudara. Makanya Tuhan mau kalau kita taat dengan sengaja. Karena kita memilih untuk taat kepada Tuhan. Nah, dia pikirin tuh, kayak apa ya? Banyak orang lihat fotonya anak saya Mesiana, lalu orang pada bilang, gila lu Jun, anak lu si Mesia mirip banget sama lu. Karena secara fisik. Kalau Mesia rajin berdoa, dan saudara lihat Mesia rajin berdoa, saudara yang jadi jemaat GBLA, pasti saudara bilang apa? Iya nih kayak bapaknya. Soalnya bapaknya pendeta. Tapi pas di sekolah, gak taunya Mesia berbuat sesuatu yang orang gak suka. Kira-kira kalau orang tahu Mesia anak pendeta, orang akan bilang apa? Ih, kok kamu begitu? Padahal kan kamu anak pendeta. Jadi waktu yang satu bilang Mesia bagus karena anak pendeta seperti itu seharusnya, tapi yang satu berkata, loh kok kamu begitu, kamu kan anak pendeta. Jadi Mesia menjadi gambaran dari siapa? Dari saya, bapaknya. Jadi waktu saudara Tuhan bikin manusia, dia pikir nih gambarannya seperti apa ya manusia ya. Jadilah Adam, saudara, serupa dan segambar dengan Allah. Yang apa? Yang powerful, yang apa? Yang mulia, yang apa? Yang kudus. Makanya di surat Petrus dikatakan begini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan gak bilang begini, kuduslah kamu supaya masuk surga, kuduslah kamu supaya bisnismu diberkati, kuduslah kamu supaya setan-setan takut sama kamu. Bukan. Tuhan berkata kuduslah kamu sebab aku kudus. Kenapa begitu? Karena Tuhan mau manusia itu sama. Ada yang bilang begini, ya namanya juga kita manusia, kita kan gak sempurna. Kita adalah tempatnya dosa dan hilaf, katanya gitu. Kesempurnaan itu hanya milik Allah, katanya gitu. Tetapi di kitab Injil Matius, Yesus berkata di dalam khotbahnya di bukit, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga sempurna. Di saudara dan saya bisa sempurna. Yang percaya katakan amin. Amin. Bisa. Saudara dan saya diminta Tuhan untuk sempurna. Memang gak semalam, tapi bisa, saudara. Kenapa? Karena itu firman Tuhan. Waktu dia bilang kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kalau saya bilang sama Mesia, tolong kamu begini-begini. Kenapa? Karena papa begitu. Karena papa begitu. Jadi saya pengen di gambaran saya, oh anak-anak saya seperti ini. Hari ini dia gak ke gereja karena dia lagi psikotes untuk masuk SMA. Dari jam 8 pagi tadi sampai jam 2 siang. Jadi mamanya lagi dampingin dia. Ya, semalam dia nanya-nanya, apa nanti gimana? Saya bilang, papa nanti besok psikotes gak bisa temenin lo. Ya, kenapa? Gak boleh nyontek.
Gak boleh ada asisten. Kenapa? Karena papa pengen. Nah, itu tuh. Karena ini udah ada gambarannya. Terus kenapa papa pengen kamu sekolah di sana? Nih, jadi kita aja orang tua punya gak gambaran untuk masa depan anak-anak kita? Coba orang tua kalau marahin anaknya gimana? Ini demi apa? Kebaikan kamu. Bener ya? Ini demi masa depan kamu. Bener ya? Semua orang tua pikirin yang terbaik gak buat anaknya? Pasti. Ya kan? Mau agamanya apapun, kalau yang muslim katanya pas lahir langsung dibisikin semua doa-doa yang baik. Kristen juga sama, didoain yang baik. Kan gak ada doa yang jelek semuanya. Sama. Tuhan juga waktu ciptain manusia, imago Dei, the best, saudara, the best. Tapi dalam hidup, saudara mau yang terbaik buat anak, kenyataannya gimana? Loh, kok anak gua pilihnya begitu? Loh, kok pilihannya begini? Loh, kok dia malah makannya begitu? Saya juga suka marah kalau sama anak kan. Dikasih uang jajan, ya, saya kasih Mesya uang jajan nih, beli, makan yang benar, benar gak? Kan kita nggak bisa gitu kan. Sampai akhirnya pernah berapa kali saya minta tolong Pak Erwin kirimin ke sekolah bungkusin. Kenapa? Gara-gara pilihannya apa? Makannya gitu-gitu mulu tuh. Apa yang namanya tuh? Yang kayak sosis gitu loh, disaus-sausin begitu. Ya, yang kayak begitulah. Terus habis itu makannya apalagi saya tanya. Kalau pulang jemput kan saya jemputkan. Kamu tadi makan apa aja? Makan yang itu yang kayak sosis. Terus apa lagi? Batagor. Waduh, saya bilang. Udah begitu batagor lagi. Di gambaran saya, kita sebagai orang tua udah rancang tuh segala sesuatunya supaya buat kamu yang terbaik, supaya kamu sehat. Ya. Apalagi kalau pas pulang ke rumah, yang ada apa? Makanan 4 sehat, 5 sempurna, bergizi semua, tapi gak sesuai seleranya dia. Nah, ini istri saya yang biasanya suka ngoceh apa? Jangan milih-milih ya. Apa yang ada di meja makan. Kenapa? Ya, siapa di sini yang suka sayur sawi? Tambah ikan gitu ya. Kita mungkin pengennya apa? Yang goreng-goreng, yang minyak-minyak. Tapi orang tua itu pengennya yang terbaik. Tuhan juga waktu ciptakan Adam adalah imago Dei. Dia ciptakan Hawa lagi imago Dei, tapi ternyata manusia memilih yang berbeda. Padahal Tuhan bilang apa? Semua pohon-pohon, buah yang ada di Taman Eden ini boleh dimakan. Yang gak boleh cuma berapa? 1. Padahal ada banyak lainnya. Ada apel, ada durian, ada semua buah. Tuhan cuma bilang berapa yang gak boleh? 1. Nah, inilah manusia, saudara. Justru yang 1 gak boleh itu yang dia makan, saudara. Kadang-kadang kita juga gitu kan sama anak. Kita juga gitu dalam pekerjaan. Kita juga begitu, saudara. Aduh, ini ada banyak ya. Saya kaget baru-baru ini. Saya kan ke kantor cuma seminggu sekali karena ngurusin yang lain, ya. Terus tahu-tahu ada salah satu karyawan saya pamit gitulah ya, resign lah gitu, resign. Tapi di dalam kalimat resign itu dia bilang dia lagi ada salah satunya dia resign karena dia bergesekan konflik sama karyawan yang lainnya. Ya, tapi buat saya udahlah, oke, bla bla bla. Saya pokoknya kalau orang resign buat saya udahlah, terserah resign. Pas saya ke kantor beberapa hari yang lalu, saya tanya sama manajer saya, you punya anak buah tuh ada WA saya, WA begini. Ya katanya dia ada gesekan gitu. Oh iya Pak, betul Pak. Terus iya, ribut gede tuh Pak. Kenapa? Oh yang sampai ditampol Pak. Oh ya. Terus kenapa begitu? Wah Bapak nggak tahu sih ceritanya. Ya makanya gue tanya, saya bilang, ada apa? Iya. Jadi ini sama-sama cowok nih, ya sama-sama cowok karena rumahnya jauh mereka ngekos bareng, gitu. Yang ditampol ini gara-gara jam 2 pagi itu temannya lagi tidur dibuka celananya. Kita juga semua satu kantor kaget Pak. Bayangin saudara, jumlah wanita itu jauh lebih banyak daripada pria di dunia ini saudara. Kenapa lu mesti pilih pria juga? Saya bilang, hah masa sih? Bener Pak. Wow, dibuka dong apa tuh? Jejak digital. Iya. Pas dibuka jejak digital katanya, waduh kita semua lihat pengen muntah Pak katanya gitu.
Ya, kalimat-kalimat chat-chatnya tuh, waduh, ya penyuka inilah saudara, sesama jenis gitu kan. Waduh, gila juga ya, saya bilang. Untung dia resign. Ya kan, kalau dia nggak resign, gue pecat duluan. Itu pilihan manusia. Kadang-kadang saudara, dari sekian banyak yang baik, kenapa lu pilih itu? Kadang-kadang kita dalam itu juga begitu kan. Mungkin saudara punya anak-anak yang temenan sama teman-temannya gitu kan. Kok lu malah temenan sama yang nakal, kok lu temenan sama yang ini. Padahal tuh ada banyak, emang gak ada apa temen lu. Sama saudara, dalam itu juga begitu. Coba aja nih, kalau kita mau tes ya saudara. Siapa di sini yang terakhir kali medical check up? Terakhir kali. Coba kalau bayang gak, kalau semua saudara medical check up, kira-kira nih pontennya nilainya, saudara sehat atau bahaya? Padahal kalau dicek-cek nih orang kalau medical check up saudara, ya kan pasti paling ketahuan apa? HDL, LDL-nya, kolesterolnya lah, apanya lah. Kalau kita hitung-hitung, kita pikir-pikir ya, saudara tahu nggak makanan sehat yang mana? Tahu. Tapi saudara pilih yang sehat apa yang enggak? Satu ketika pendeta Smith Wigglesworth, ini jangankan saudara, saya juga. Saya termasuk penyuka yang namanya babi panggang, babi kecap. Pokoknya buat saya babi diapain enak aja. Pendeta Smith Wigglesworth, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan tahun 80-an, membangkitkan orang mati 23 orang, saudara. Dikenal sebagai the father of faith, ya, bapak iman. Itu di Inggris dia. Tiap kali dia disuguhin babi, dia makan juga. Tapi dia berdoanya begini, saudara. Ya Tuhan, berkatilah walaupun kami tahu hewan satu ini kau gak berkati. Dalam nama Yesus, amin. Dia makan. Makanya orang Yahudi kan gak makan babi, saudara. Karena babi masuk dalam kategori di kitab apa itu? Bilangan apa ulangan tuh? Ya, salah satu hewan yang haram untuk dimakan, saudara. Karena berkuku belah. Tapi kita pilih itu juga, padahal kita tahu mana yang sehat. Nah, Tuhan, saudara, tahu nggak? Waktu manusia jatuh di dalam dosa, dia lihat dalam sejarah ya kan, dia utus anak yang tunggal namanya Yesus, dia berkati hidup saudara, ya kan, dia tuntun hidup saudara, saudara dan saya dikasih Roh Kudus. Ternyata tujuan Tuhan apa? Bukan semata-mata supaya saudara masuk surga, bukan semata-mata supaya hidup saudara diberkati secara materi. Coba kita buka Roma 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Ini ayat terkenal. Biasanya kalau orang lagi dalam pergumulan senang banget sama ayat ini, karena berharap sama berkat Tuhan yang bisa dia harapkan. Roma 8 ayat 28 boleh kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan. Tenang Bu, jangan khawatir. Tenang Pak, saya tahu pergumulan kamu, karena kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan. Langsung semua jemaat bilang amin, yes. Kalau saya khotbah, saya kutip 828, langsung jemaat semua merespon amin, yes. Gak stop di situ saudara. Dikatakan apa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Dia? Yaitu bagi mereka yang apa? Jadi Tuhan datangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil. Terpanggil apa? Sesuai dengan rencana Allah. Apa rencana Allahnya? Ayat sesudahnya, ayat 29. Boleh kita lihat ayat 29-nya? Nih di layar aja saudara lihat. Ayat 29 itu rencana Allah apa? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bahwa rencana Allah dalam hidup saudara dan saya itu gak pernah berubah. Apa itu rencana Allah dalam hidup kita? Supaya saudara dan saya tetap balik lagi kepada imago Dei.
Kenapa Tuhan kasih Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Alkitab berkata, Yesus bilang kepada murid-muridnya, engkau harus menantikan Roh Kudus, karena dia akan menjadi parakletos dalam bahasa Yunani. Apa itu parakletos? Penolong. Akan diutus penolong yang lain buat saudara. Yesus datang sebagai juru selamat. Yesus datang sebagai penolong Allah yang menjelma menjadi manusia. Tapi waktu dia sebagai manusia naik kembali kepada sorga, saudara, dia harus mengutus Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus itu gak terbatas ruang, gak terbatas waktu. Hari ini nih jam 11 kurang 7, saudara. Ya, Yesus Roh Kudusnya ada di sini. Di waktu yang sama, Roh Kudus juga ada di Israel. Di waktu yang sama, Roh Kudus juga ada di Amerika. Tapi kalau Yesus sebagai manusia hari ini ada di Harapan Indah, nggak mungkin dia ada di tempat yang berbeda di waktu yang sama. Sebab itu dia utus penolong yang lain, namanya Roh Kudus. Kalau saudara lihat di Roma 8 ayat 26, tadi ini 3 ayat sebelum ayat 29, Roma 8 ayat 26 dikatakan begini, demikian juga Roh apa? Jadi selalu tugasnya Roh Kudus itu bukan menghakimi saudara. Tugasnya Roh Kudus itu bukan mengingatkan dosa-dosa saudara. Tugasnya Roh Kudus bukan meyakinkan saudara akan kesalahan saudara. Namanya juga Roh penolong. Jadi tugas utama Roh Kudus adalah membantu. Membantu ngapain? Kalau saudara baca, bahkan di Roma 8 ini saudara, Roma pasal yang ke-8 saudara, bahkan judulnya saja adalah hidup oleh Roh. Jadi Roh ini nolongin kita, Roh ini bantu kita. Bantu buat apa? Buat saudara bisa bahasa roh. Apakah bantu ini supaya saudara bisa ngusir setan demi nama Yesus? Apakah Roh ini bantu saudara supaya hidup saudara yang tadinya miskin jadi kaya, yang tadinya gagal jadi berhasil? Betul, Roh Kudus bisa bantu saudara dalam semua hal itu. Tapi semua hal itu bukan tujuannya, saudara. Tujuannya Roh, balik lagi ke 29 tadi. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak. Satu ketika Filipus tanya sama Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Maksudnya apa? Tunjukkanlah Allah Bapa kepada kami. Apa jawaban Yesus kepada Filipus? Sudah berapa lama kamu ikut saya, kata Yesus. Kalau kamu lihat saya, kamu lihat Bapa. Kalau kamu lihat saya, kamu lihat Bapa. Yesus adalah gambaran Bapanya. Dan sama halnya Tuhan Yesus berkata apa? Jika engkau mengasihi satu dengan yang lain, maka orang akan tahu bahwa engkau adalah murid-muridku. Waktu Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia imago Dei. Tuhan mau menciptakan manusia, saudara. Tuhan mau manusia, apalagi saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus, supaya lewat hidup kita, lewat tindakan kita, lewat tingkah laku kita, orang bisa melihat bahwa Tuhan itu masih ada, saudara. Bahwa Allah itu nyata, saudara. Makanya ada istilah bilang begini, Yesus itu tidak mengecewakan, tapi orang yang percaya Yesus yang mengecewakan, katanya. Saudara tahu Mahatma Gandhi, ya, salah satu tokoh nasional India. Mahatma Gandhi, ya, yang rambutnya botak, pakai kacamata, kemana-mana bawa buku catatan, saudara, ya. Katanya ada 3 peninggalan dia, saudara. Tahu peninggalannya apa aja waktu dia meninggal? Kacamatanya, buku catatannya, dan 1 buku Injil, saudara. Tapi sampai matinya Mahatma Gandhi itu tidak percaya Yesus. Satu ketika Mahatma Gandhi berkata apa? Saya tahu Yesus itu Tuhan, tapi yang bikin saya gak percaya Yesus adalah pengikut-pengikut Yesus hidupnya tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Saya berdoa supaya sesudah saudara dan saya mendengar khotbah ini, mari kita hidupi hidup ini sama seperti Yesus, saudara. Supaya orang lihat kehidupan saudara, gak usah orang lain lah. Supaya anak-anak saudara lihat saudara, dia melihat Yesus. Amin, saudara. Amin. Pak, pimpin doa kalau malam mau tidur. Jadi kita gak usah nyuruh anak kita berdoa, tapi kita nunjukin kepada anak kita caranya berdoa. Ibu-ibu juga sama, tunjukin kepada anak-anak kita
Apa itu artinya memiliki orang tua, saudara? Sebelum kita bicara Yesus yang gak kelihatan, siapa di sini yang pernah lihat Yesus? Ada yang pernah didatangin Yesus? Saya sendiri bertobat karena didatangin Yesus. Saya pernah lihat, secara roh saya pernah lihat. Tapi gak semua orang kan bisa lihat. Tapi orang lihat saudara gak? Ya, orang lihat saudara. Banyak orang gak bisa lihat Tuhan, tapi orang bisa lihat hidup saudara. Saya berdoa biar kiranya lewat hidup saudara ada begitu banyak orang yang akan diberkati. Amin, saudara. Ada begitu banyak orang yang akan menilai, oh iya, sungguh ini anak Tuhan nih. Satu ketika saya tuntun seorang tua, saudara, nyebrang di Kelapa Gading, saudara. Dari mall nyebrang ke seberangnya, saudara. Saya tuntun orang tua itu, saudara. Saya tuntun. Lalu dia bilang, makasih ya. Orang tua ini bilang makasih ya. Atau saya jawab apa? Tuhan berkati ya ko. Nah, orang Chinese, jadi panggil ko gitu. Tuhan berkati ya ko. Langsung dia bilang apa? Anak Tuhan ya. Anak Tuhan. Di lampu merah, di cempaka putih, tuh ada yang ngamen tuh. Satu ketika yang ngamen banci. Wah, seorang waria. Dia ngamen pakai tamborinnya gitu ya. Saya buka kaca, saya kasih duit. Tuhan berkati. Saya biasanya kalau ngasih, termasuk tukang parkir depan tuh, selalu saya bilang Tuhan berkati, Tuhan berkati. Si bancinya jawab, Tuhan Yesus berkati juga. Saudara, jangan sampai tetangga saudara tahu saudara keluarga Kristen, tapi yang dia dengar pecahan piring, teriakan, kata-kata binatang. Ntar orang bingung, wih, apakah keluarga ini lagi peperangan rohani? Negara api menyerang katanya. Kemarin Mesia di sini sharing kepada anak-anak muda. Sebelum sharing, beberapa hari sebelumnya dia diskusi sama saya apa yang dia mau siapkan. Saya tanya, emang kamu mau khotbah apa? Ini Pak, aku mau sharing 1 Timotius 4 ayat 12. Apa tuh bunyinya? Hendaklah kamu menjadi teladan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Wow, hebat banget khotbahnya, saya bilang. Bagusnya judul khotbahnya apa ya Pak ya? Bilang aja role model. Saudara tahu gak sih role model? Contoh. Tanpa sadar kan anak-anak saudara juga nyontain saudara. Jadi kalau saudara bilang, duh anak sekarang mah tukang lawan susah diatur, jangan-jangan saudara begitu. Kan cuma nyontoh. Ini ya kalau ngomong ya nadanya tinggi, nggak usah jauh-jauh. Saya marah-marah Mesia gitu kan. Kamu ngomong kok kayak begitu nadanya, terus saya langsung sadar sendiri. Lu juga gitu kalau ngomong sama dia? Oh iya juga ya. Ini kan cuma refleks aja saudara. Saya kalau lewat Istana Negara, saya suka angkat tangan, berdoa buat Istana Negara, berdoa buat pemimpin bangsa. Jadi kalau lewat tuh gitu Istana Negara, saya buka kaca, saya tuh angkat tangan gini. Saya nggak sadar, tahu-tahu ada tukang sapu di depan situ saudara, di dekat jalan. Itu tukang sapu lempar sapunya terus gini. Hidup kita nih kan cuman refleksi saudara. Waktu saudara baik sama orang, orang akan cenderung apa? Baik juga sama saudara. Demikian juga anak-anak saudara, pasangan saudara. Saya mau ingatkan, saudara itu imago Dei. Iya, saudara pernah buat salah. Mungkin tadi sebelum ke gereja aja saudara lakukan dosa. Tapi saudara itu bukan dosa. Saudara iya melakukan dosa, tapi saudara dosanya sudah ditebus oleh darah Yesus. Saudara adalah imago Dei. Yang bikin kita masih jatuh dalam dosa, yang bikin kita masih merasa bersalah. Kenapa? Karena iblis yang bilang, oh masa sih anak Tuhan kayak begitu, anak Tuhan kayak kelakuannya begitu. Kenapa? Itulah iblis saudara. Kenapa? Iblis itu gak bisa lawan Allah. Saya tutup ya dengan ilustrasi ini. Saudara pernah ngelihat gak? Orang yang patah hati, orang yang udah cintanya setengah mati sama seseorang terus patah hati, terus dia marah, dia jengkel, dia gak bisa lawan pacarnya. Mungkin karena pacarnya juga badannya lebih besar, badannya lebih kuat,
Karena dia nggak bisa ngelawan, dia nggak bisa lukai, dia sebel. Apa yang dia lakukan? Dia ambil fotonya. Langsung dia ambil gunting fotonya, saudara. Dilukai fotonya. Apa itu foto maksudnya? Gambarnya. Iblis bisa nggak menang lawan Allah? Nggak bisa. Iblis bisa nggak langsung menyerang surga ketemu Allah? Oh, ada malaikat Mikael, ada malaikat-malaikat kepala tentara Tuhan. Karena iblis nggak bisa lawan Allah, iblis cari fotonya. Dia pengen rusak fotonya. Kalau perlu dia sobek-sobek fotonya. Apa fotonya? Apa gambarnya? Saudara. Karena saudara dan saya imago Dei. Sejelek-jeleknya saudara, saudara gambar Allah. Masih ingat ilustrasi saya? Mau anak itu kayak gimana, mau bibirnya sumbing lah, mau matanya gimana, mau rambutnya gimana, tetap itu anak buat orang tuanya, itu anak paling ganteng sedunia. Betul saudara? Itu anak paling cantik sedunia. Kenapa? Karena anaknya. Tahukah saudara? Saudara itu anak Tuhan. Bilang kanan kiri kamu anak Tuhan. Amin saudara. Saudara tanamkan dasar kekristenan satu ini. Saudara dan saya adalah imago Dei. Makanya saya nggak pernah bisa meremehkan orang. Kenapa? Gambar Allah. Saya makanya nggak pernah meragukan saudara. Kenapa? Saudara gambar Allah. Mungkin saudara hari ini hidup, saudara pikir kok hidup saya cuma seperti ini, kok hidup saya cuma seperti ini. Hari ini saudara lihat begitu. Hari depan kita nggak ada yang tahu. We never know. Kenapa? Karena Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan mendatangkan kebaikan buat saudara. Kenapa dia sanggup melakukan kebaikan? Karena cuma satu tujuan. Karena saudara serupa dan segambar dengan Allah. Amin saudara.